Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Coba ada yang bisa menyebutkan kata kuncinya apa? Ingat-ingat? Iya, betul sekali. Kata kuncinya adalah norma. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengertian norma, macam-macam norma dan sumbernya, juga contoh perilaku norma yang berlaku di masyarakat. Artinya yang harus kita terapkan di masyarakat, ya. Nah, kenapa norma harus diterapkan di masyarakat? Salah satunya adalah supaya dalam menjalani kehidupan di masyarakat, kita bisa hidup dengan tenang, tentram, berdampingan bersama dengan orang lain, ya, baik mendapatkan perasaan tenang untuk diri sendiri, juga kita akan dapat mudah bersosialisasi, berkomunikasi, atau berkumpul dengan orang lain di sekitar kita, ya. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Ketika kita melanggar norma atau tidak sesuai perilaku kita dengan aturan yang berlaku di masyarakat, pasti nantinya kita akan mendapatkan hukuman atau di sini disebut dengan sanksi. Nah, pas sekali pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang apa itu sanksi norma di masyarakat. Baik. Untuk selanjutnya kita ke pengertian sanksi dulu ya. Maaf. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Gitu ya. Makanya kalau misalnya tidak mau mendapatkan sanksi, jangan melanggar aturan. Gitu ya anak-anak ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan bermasyarakat ini, sanksi apa saja ya yang akan diterima ketika kita melanggar norma-norma di masyarakat? Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sanksi dari norma agama. Nah, ketika kita flashback dulu ya ke belakang, ada yang masih ingat sanksi norma? Oh maaf, maksudnya pengertian norma agama itu sumbernya dari mana? Ya, dari Tuhan yang Maha Esa. Salah satu contoh perilaku dari norma agama adalah melaksanakan ibadah tepat waktu dan menjauhi larangan yang ditetapkan. Ketika misal kita tidak beribadah tepat waktu atau kita malah melakukan larangan-larangan dari agama kita, misal salah satunya di agama Islam kan kita tidak boleh minum minuman keras misalnya ya, tapi ada seorang yang minum minuman keras. Nah, tentunya itu akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi ini berupa dosa. Nah, karena norma agama ini adalah sumbernya dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita bermodal kepercayaan, maka di dunia ini tidak akan terlihat dengan mata gitu ya dosa itu seperti apa, tapi tentunya ini nanti akan dirasakan di akhirat seperti itu. Nah, kemudian kita akan beralih kepada sanksi norma yang selanjutnya, yaitu adalah sanksi dari norma kesusilaan. Nah, sesuai dengan sumbernya, kesusilaan ini berasal dari hati sanubari manusia, maka nanti ketika kita melanggar norma kesusilaan, salah satu contoh pelanggaran norma kesusilaan yang pertemuan sebelumnya sempat kita contohkan, misalnya siswa mencontek, atau misalnya berkata bohong, itu kan merupakan contoh-contoh pelanggaran norma kesusilaan ya. Nah, tentunya nanti akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah dirasakan di dalam hati sendiri gitu ya, berupa perasaan menyesal terhadap apa yang sudah dilakukan.
Selanjutnya, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini sesuai dengan sumbernya itu bersumber dari pergaulan hidup di masyarakat. Begitu, salah satu contoh dari norma kesopanan, misalnya kita harus berkata yang sopan kepada orang tua, sehingga ketika melanggar norma kesopanan, contoh pelanggaran norma kesopanan misalnya kita membentak orang tua, bahkan misalnya mencaci maki orang tua gitu ya. Nah, itu pasti nanti akan dimarahi atau dicemoohkan sanksinya itu, bahkan sampai bisa dikucilkan karena perbuatan itu sangat tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, sesuai dengan sumbernya juga, norma hukum ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, artinya tentu ini lebih tegas ya sanksinya di antara norma-norma yang lainnya. Sanksinya tegas, bersifat memaksa, dan ini secara tertulis gitu ya sanksi-sanksinya. Nah, sanksinya ini nantinya ketika melanggar akan mendapatkan hukuman misalnya berupa kurungan penjara atau denda begitu. Misal perilaku ketika di jalan raya ya kita berlalu lintas. Aturan di lalu lintas tersebut ketika misalnya kita mengendarai motor tentunya kita harus sudah dilengkapi dengan SIM. Nah, ini biasanya untuk para siswa nih ya, Ibu tidak mengharapkan ada siswa yang mengendarai motor di jalan raya. Kenapa? Karena kan usia kalian belum cukup umur ya, belum sampai di 17 tahun. Sementara syarat untuk mendapatkan SIM itu adalah usianya minimal 17 tahun ya, sudah mempunyai KTP baru nanti bisa mendapatkan SIM. Itu pun harus melalui proses hukum ya untuk mendapatkan SIM-nya. Nah, kemudian setelah mempunyai SIM juga untuk orang dewasa itu ada aturan-aturan lainnya lagi. Salah satunya harus menggunakan helm ya. Selain untuk keamanan, itu juga dalam rangka kita mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ketika misalnya tidak mentaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, maka nantinya akan mendapatkan sanksi. Nah, sanksi tersebut disesuaikan dengan tindakan apa yang dilakukan. Ya, bisa yang tadi sudah disebutkan, hukumannya bisa kurungan penjara atau denda. Ya, seperti itu. Baik, anak-anak semuanya, materi untuk sanksi norma ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materi pada kali ini ya. Dan untuk latihannya, Ibu akan sampaikan link LKPD-nya di grup kelas. Ya, sampai jumpa anak-anakku semuanya. Semoga kita semua sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.